Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, kembali lagi dalam podcast Suara 8. We can hear your voice. SMK Negeri 8 Idola. Inovatif, disiplin, kolaboratif. Nah, balik lagi sama aku Salisa Dan aku Balkis. di segmen Ngobras, ngobrol bareng senior. Nah, sesuai segmennya nih Mbak, kita kedatangan seorang senior. Siapa tuh Mbak? Siapa sih? Kali ini kita kedatangan dari penanggung jawab vaksinasi di sentra vaksinasi Polkesmar. Waduh, Waduh, siapa nih? siapa nih? Silakan, Boleh, Pak. silahkan Bapak memperkenalkan diri lebih lengkap. Oke, makasih Mbak Salisa dan Mbak Bilkis ya. Nama saya Sudiarto ya. Saya dosen di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang atau disebut dengan Polkesmar ya. Saya dosen di jurusan keperawatan ya. Dan kebetulan mendapatkan tugas di unit pengelola usaha, pengembangan bahasa dan juga asrama. Dan kaitannya dengan pengelola usaha salah satunya bidangnya adalah klinik Pratama. Dan karena kita memiliki klinik Pratama sehingga sejak bulan Juni 2021 kita diberikan mandat dari Kementerian Kesehatan Semarang melalui Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk melaksanakan pelayanan sentra vaksinasi di wilayah Semarang Kota Atas. Dan kebetulan saya juga merupakan salah satu penanggung jawabnya dari 4 yang bertanggung jawab di situ ya. Keren ya, itu cuma khusus Semarang Atas doang ya Pak? Maksudnya ditugaskannya emang di Semarang Atas? Ya, karena kita sentra vaksin, kebetulan kita ada 4 puskesmas di sana kerjasamanya dengan puskesmas Budak Payung, puskesmas Padang Sari, puskesmas Rondol dan puskesmas Rawosari. Ya, cakupan rata-ratanya memang dari 4 puskesmas tersebut. Kalau vaksinnya berasal dari 4 puskesmas itu. Tapi kita juga sering mendapatkan vaksin khusus dari Kemenkes. Ya, kita sudah mendapatkan 4.000 vaksin. Kalau kita mendapatkan vaksin dari Kemenkes, ya, itu kita bisa mengundang peserta vaksin tanpa syarat domisili dari wilayah manapun bisa ya, asal penduduk Indonesia ya, dari wilayah seluruh Indonesia, asal bawa KTP bisa kita layani. Berarti langsung bisa vaksin di sana ya Pak? Ya, tapi harus daftar dulu ya. Daftar dulu. Kita biasanya buka link pendaftaran. Tapi kalau misalkan orang itu umurnya 17 tahun tapi belum bikin KTP Belum nih, buat KTP berarti belum punya KTP. jadi belum boleh vaksin. Sementara ini kita target yang kita dapatkan dari Kemenkes memang biasanya 18 tahun ke atas ya. Tapi untuk mulai hari ini ya, kita mendapatkan informasi dari malam dari Dinas Kesehatan Kota bahwasanya kita serempak ya, sebenarnya di wilayah Semarang itu serempak di beberapa SMP, di seluruh cakupan puskesmas itu juga serempak hari ini ada sekitar 24.000 ya siswa SMP maupun SMA yang divaksin. Kalau yang SMP berarti kan belum memiliki KTP ya mungkin ya. Masih di bawah Itu yang 17. penting memiliki NIK. NIK kan bisa dilihat dari kartu keluarga kan ada. Nah, di situ kan seluruh warga Indonesia yang lahir, begitu lahir kan langsung didaftarkan ke Dukcapil. Dia memiliki NIK. Nah, itulah yang kita jadikan dasar untuk input di sistemnya ya. Kita sebutkan sistemnya dengan PIKER ya, PIKER BPJS milik BPJS ya. Yang penting punya NIK ya. Jadi walaupun belum KTP, belum punya memiliki KTP ya, asal memiliki NIK bisa kita inputkan datanya. Bisa gitu. langsung Iya, itu daftar di sekolah untuk saya ada info vaksinasi. itu. Ya. Oke. Pak, ini kan 2 tahun ini kan corona ya. Ya. Ada imbauan buat vaksinasi wajib gitu kan. Nah, itu vaksinasi sendiri itu apa sih Pak artinya? Pengertiannya vaksinasi. Gitu ya. Jadi gini, vaksinasi ini merupakan suatu upaya nasional sebenarnya ya. Sebab bagaimana yang tadi disebutkan Mbak Bilkis bahwa kita hampir 2 tahun kita mengalami pandemi COVID 2019 ya. Dan selama ini ya pengobatan itu juga kurang begitu efektif ya. Sehingga upaya yang bisa kita laksanakan untuk mencegah terjadinya perluasan pandemi ini adalah yang diprogramkan oleh pemerintah melalui vaksinasi ya. Dengan vaksinasi mudah-mudahan dengan vaksinasi yang nanti akan tercipta herd immunity ya. Nah, vaksinasi itu sendiri ya itu merupakan suatu proses ya, upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya. Jadi kalau berbicara vaksinasi kita sebut dulu dengan vaksin ya. Vaksin ya, ada vaksin dulu ya. Jadi vaksin itu adalah produk biologis ya, produk biologis yang isinya itu adalah antigen ya.
berupa mikroorganisme ya, yang sebagian atau seluruhnya itu biasanya itu yang sering dipakai adalah RNA-nya ya, kita sebut dengan RNA, ribonukleik acid ya, RNA dari suatu virus ya. Oh, RNA itu satunya DNA itu nggak sih? Ada RNA, ada DNA gitu ya. Yang biasa dipakai adalah RNA-nya ya. Karena virus corona itu juga virus yang biasanya dari RNA-nya itu ya. Nah, jadi vaksin itu ya diolah sedemikian rupa RNA-nya itu sehingga biar aman ya disuntikan ke manusia ya. Dan nanti manakala disuntikan itu diharapkan bisa meningkatkan kekebalan tubuh ya. Jadi tubuh itu ibaratnya dikenalkan dengan virus ya berupa antigen yang sudah dilemahkan yang kita sebut dengan inactivated virus ya. Inactivated ya, jadi dilemahkan ya. Jadi kalau diberikan virus apa adanya kan barangkali tubuh kita belum kuat ya. Jadi dilemahkan dulu ya. Nanti tubuh kita ya yang kita memiliki namanya antibodi ya. Jadi virus ini antigen ya. Antigen ya sebagai musuh masuk ke dalam tubuh ya. Nah, di tubuh kita kan ada imun ya, sistem imun atau sistem kekebalan tubuh ya. Nah, disebut dengan antibodi. Nah, antibodi ini ya nanti akan mengenali dari virus tadi ya, yang mengenali sehingga dia menciptakan kekebalan dari tubuh ya. Sehingga suatu waktu manakala nanti terpapar dengan virus yang sama, tubuh kita itu sudah mengenali ya, Jadi sel-sel tubuh kita ya sudah mengenali ya, sehingga nanti dia bisa fight ya, ibaratnya fight terkait dengan antigen yang masuk ya, sehingga mungkin kalau misalnya antigen itu kuat ya, kalau kita tidak memiliki antibodi yang kuat kan berarti kita akan jatuh sakit ya. Itu jadi kayak orang-orang yang habis vaksin sakit itu karena itu ya? Sebenarnya bukan seperti itu ya. Jadi kalau kita memiliki kalau tidak memiliki kekebalan tubuh ya, kalau sebelum divaksin begitu masuk ke virus corona, mungkin kita akan terpapar dan bisa langsung positif ya. Tapi karena kita sudah divaksin, tubuh kita sudah mengenali virus corona ya, virus COVID ini ya, sehingga ya antibodi kita, ibarat tentara-tentara kita di dalam tubuh itu ya sudah siap. Ini ada virus masuk ya, ditangkal ya, sehingga dia bisa fight ya, sehingga tubuh kita nggak jadi sakit. Gitu. Ya. Tadi kan Bapak sempat nyebut yang namanya herd immunity. Boleh dijelaskan lebih lanjut nih, apa itu herd immunity? Ya, herd immunity adalah upaya untuk menciptakan kekebalan kelompok ya. Jadi kekebalan massal gitu ya. Jadi ini yang target pemerintah ya, kita sebenarnya ingin mencapai, kita sebut dengan herd immunity manakala nanti target sasaran kita adalah 80% dari penduduk Indonesia yang layak vaksin ya. Target sasaran kita ada 208 juta ya, 208 juta yang akan divaksin ya. Nah, sampai akhir Desember itu nanti target itu diharapkan bisa terpenuhi ya. Nah, untuk saat ini sampai hari ini sampai tanggal 30 tadi malam saya monitor ya, itu di dashboardnya capaian COVID ya, vaksinasi COVID nasional ya, itu sampai tadi malam itu sudah 62.624.3.907 penduduk ya, yang sudah vaksin 1 ya, artinya 30% dari target sasaran ya. Belum setengahnya. Terus yang vaksin yang kedua itu baru 35.525.269 penduduk yang divaksin, artinya baru 17% ya yang vaksin kedua. Maksudnya vaksin 1, vaksin 2 itu apa, Pak? Ya. Jadi untuk menciptakan kekebalan tubuh ya, itu memang paket yang dikemas itu ya. Itu adalah ada vaksin 1 dan vaksin 2 ya. Jadi untuk bisa menciptakan kekebalan tubuh yang sempurna ya, itu ada pemberian dosis 1 dan dosis 2 ya. Jadi dosis 1 itu nanti diharapkan itu kekebalan tubuh meningkat ya. Terus nanti ditambah lagi dengan vaksin yang kedua itu akan semakin meningkat kekebalan tubuhnya ya, sehingga nanti diharapkan ya kita semakin sehat, semakin kuat manakala ada virus yang masuk gitu ya. Tapi kalau misal cuma salah satunya doang gitu? Kalau memang hanya vaksin 1 ya kurang efektif ya. Jadi kalau biar lebih efektif, biar lebih sempurna ibaratnya untuk menciptakan kekebalan tubuhnya,
itu dengan paket ya, pakai 2 kali Vaksin vaksin ya. Satu vaksin pertama, kalau vaksin pertama dulu Sinovac ya, kita awal-awal itu Sinovac tenggat waktunya 14 hari ya, 14 hari. Jadi vaksin pertama hari ini ya misalnya, terus nanti 14 hari kemudian vaksin kedua ya. Tapi untuk saat ini sekarang tenggat waktunya 28 hari ya. Jadi Sinovac ya maupun AstraZeneca ya. Jadi vaksin untuk yang COVID ada yang sering digunakan itu Sinovac ya. Awal-awal dulu kita menggunakan Sinovac ya. Itu untuk nakes-nakes yang awal dulu itu kan ya, di bulan November Desember itu nakes diberikan vaksin Sinovac dulu tenggatnya 14 hari ya. Nah, sekarang untuk yang masyarakat umum ya diberikan Sinovac itu tenggat waktunya itu 28 hari. Berarti harus 28 hari dulu baru bisa vaksin yang kedua ya, Pak? Betul ya. Jadi sampai 28 hari ya vaksin pertama itu menciptakan kekebalan tubuh ya. Terus baru itu nanti berikan lagi yang kedua ya. Jadi kalau maju ya kadang saya pernah ngalami ya, ada peserta vaksin pengennya maju ya karena dia katanya mau luar kota ya. Tapi kalau maju jadi kurang efektif ya, Jadi nunggu 28 hari dulu ya. Baru di vaksin kedua nanti kekebalan tubuhnya akan meningkat lagi. Kalau terpaksa tidak bisa di vaksin kedua bisa mundur ya. Bisa mundur sampai ke 54 hari masih bisa divaksin juga itu ya, yang kedua. Nah, untuk yang kan katanya kalau yang sudah pernah terpapar itu kan belum boleh divaksin sebelum 3 bulan ya, Pak? Ya. Nah, itu gimana, Pak? Ya, betul ya. Jadi yang penyintas COVID ya, kita sebut dengan penyintas ya. Jadi orang yang sudah mengalami atau menderita COVID ya, itu sebenarnya di dalam tubuhnya itu dia sudah memiliki antibodi. Ya, jadi orang-orang yang penyintas COVID itu mereka punya antibodinya sebenarnya ya. Tubuh kalau manakala dia sembuh, artinya tubuh itu berhasil melawan COVID itu ya. Semakin berat dia sakit ya, antibodinya akan semakin kuat ya. Ya berkembang. Nah, itu sampai 3 bulan masih efektif ya. Sampai 3 bulan masih efektif memiliki antibodi ya. Nah, kenapa kita nunggu 3 bulan ya? Karena setelah 3 bulan itu antibodi sudah mulai turun. Nah manakala antibodi turun ya kita berikan ya. Nah kalau belum 3 bulan dia masih efektif ya, antibodinya tadi disebut salah saya itu masih alami ya, dia punya antibodi alami ya. Kalau dia masih beratnya masih sehat ya, masih kuat ya, misalnya baru 1 bulan kan masih kuat ya. Ya jangan divaksin dulu, dia masih punya antibodi. Tunggu 3 bulan manakala dia sudah mulai turun ya. Manakala dia sudah mulai kekebalannya mulai turun baru kita berikan. Karena kalau baru 1 bulan atau 2 bulan dia antibodinya sebenarnya masih ada, dia masih kuat gitu. Kalau misalkan 1 bulan nih, baru 1 bulan tapi kayak tetap dikasih vaksin tuh efek sampingnya apa, Pak? Sebenarnya tidak ada efek samping yang berarti gitu ya. Tapi ya itu tadi dalam rangka kita mengefektifkan antibodi alami aja dulu ya. Jadi Anda sudah Anda ya cuma atau mungkin orang-orang jangan kita mudah-mudahan kita enggak ya. Kalau orang-orang yang sudah itu kan sudah memiliki antibodi ya. Mereka masih kuat, masih bisa memiliki imun yang untuk melawan ya. Ya, nanti manakala nanti sudah 3 bulan sudah mulai turun ya baru kita berikan ya. Kalau 1 bulan sebenarnya tidak ada efek sebenarnya, tapi kan ibaratnya sayang ya. Ibaratnya iman-iman bahasa Jawanya iman-iman ya, dia masih punya antibodi alami kalau dikasihkan ya, sayang ya. Itu sebenarnya hakikatnya itu ya, terkait dengan masa tunggu 3 bulan itu ya gitu. Pak tadi bilang buat nakes kan kayak nunggu 14 hari yang itu loh yang vaksin cuma 14 hari. Terus yang masyarakat umum kan nunggu 28 hari. Kok bisa beda, Pak? Ya itu kan memang namanya kita vaksinasi ini kan suatu riset ya. Sebenarnya hasil riset yang berkembang itu sebenarnya berkembang terus ya. Kayak diinovasi gitu. Ya, jadi dievaluasi dari masing-masing vaksin itu dievaluasi ya. Kenapa awalnya 14 hari ya gitu, karena memang daya efektivitasnya masih 14 hari. Tapi setelah diriset ternyata pembentukan antibodi itu memerlukan waktu sekitar 28 hari. Ya, 28 hari ya. Baru seperti apa ya. Setelah 28 hari itu imunnya efektif meningkat signifikan ya. Terus nanti diberikan lagi setelah 28 hari gitu ya. Tuh. Ya. Tanya apa lagi, Mbak? Apa lagi nih? Itu. Misalkan nih, kan nggak semua masyarakat tuh kayak
menerima adanya vaksinasi itu kan ada kan Pak Ya, kasus-kasus ya, yang kayak betul, gitu. betul. Yang Nah, nggak itu, mau divaksin. Betul, betul. itu kan padahal imbauan dari pemerintah, dari orang-orang yang kerja di kesehatan gitu-gitu kan. Ya. Nah itu apa resikonya orang yang Kalau nggak divaksin. Ya. Jadi memang betul yang disampaikan Mbak Bilqis sama Salisa tadi, banyak orang yang tidak mau divaksin ya. Itu karena dulu ada misinformasi, ada hoax yang berkembang ya. Iya. Banyak itu ya. Yang Ada divaksin orang jadi titan. ya jadi vaksin dari titan, yang divaksin nanti kayak ada chipsnya itu ya. Terus nanti ada yang bilang tetangga saya belakang persis itu yang Pak Kiai pas acara di syukuran di rumah saya itu. ngeyel juga. Jadi nggak mau Nggak mau karena dapat divaksin. informasi nanti kalau vaksin 5 tahun lagi mungkin meninggal itu ya. Waduh. Jadi ada kayak Infonya hoax. ada informasi, ada genosid itu ya, ada genosid Hoax. ya masyarakat kita nanti vaksin ini nanti diprogram nanti 5 tahun orang Indonesia itu pada meninggal semua gitu ya. Itu yang misinformasi ya, yang sebenarnya hoax di masyarakat. Kurang Sehingga, informasi. ya itu nggak benar ya, nggak benar, itu hak yang sama sekali nggak benar ya. Kalau memang itu benar, kenapa negara lain juga seperti itu ya? Amerika sudah 50% ya, 50% yang vaksin ya, dan karena mereka vaksinnya rata-rata menggunakan Pfizer ya, Pfizer vaksin mungkin ada beberapa jenis vaksin ya. Jadi yang di Indonesia yang digunakan ada Sinovac ya, ada Sinovac, ada AstraZeneca, terus ada Moderna ya. Kalau yang untuk awal-awal dulu itu kan itu kita menggunakan Moderna untuk nakes ya. Nakes menggunakan menggunakan Sinovac ya. Sinovac yang Bio Farma kerjasama dengan dari perusahaan dari Cina itu ya. Nah itu terus yang berkembang lagi ya, kita mengimpor lagi vaksin yang ada AstraZeneca juga ya. AstraZeneca itu dari Jerman ya, itu dari Jerman ya. Terus ada vaksin yang terakhir ya, ini untuk yang nakes ya, jadi booster ya, istilah booster ya. Ada booster, jadi nakes-nakes itu kemarin kan sudah divaksin 1-2 ya. Tapi kenyataannya setelah divaksin 1-2 banyak juga nakes yang terkena lagi ya. Jadi bukan berarti kalau sudah vaksin itu akan kebal ya, enggak. Ya, kemarin dievaluasi ternyata nakes-nakes yang sudah divaksin ya itu bisa banyak yang terkena lagi. Ya, cuma ya kalau yang sudah divaksin memang gejalanya enggak begitu parah. Lain halnya kalau yang dulu zaman belum divaksin ya. Dulu pada waktu bulan-bulan Oktober ya itu kan banyak sekali nakes yang mohon maaf tumbang ya, dalam tanda kutip itu meninggal. Banyak sekali ya, kita ribuan nakes tinggal karena memang saat itu belum divaksin ya. Sehingga ya begitu terkena gejala ya, gejalanya berat sampai meninggal. Tapi setelah ada vaksin ya, kemarin teman di Kareti itu cerita ya, dia dengan tim dokternya itu sedikit meriset itu ya. Jadi nakes-nakes yang di Kareti yang sudah divaksin yang kena itu gejalanya ringan ya. Gejalanya ringan-ringan, nggak sampai berat, nggak separah buruk ya. Jadi sekarang kan informasi terkait dengan nakes yang meninggal kan sudah berkurang ya. Zaman-zaman dulu itu saya buka grup WA, isinya tiap hari itu istilah innalillahi ya. Teman-teman nakes itu banyaknya meninggal itu ya. Nah makanya sekarang ada namanya booster ya. Jadi biar nakes-nakes itu, karena nakes ini kan yang garda terdepan ya, sehingga diberikan booster biar lebih kuat lagi ya, agar bisa nanti menangani pasien-pasien di rumah sakit atau mungkin di masyarakat itu bisa lebih kuat daya tahan tubuhnya. Nah itu ya kita di vaksin yang di Indonesia itu seperti itu ya. Di negara lain biasanya seperti yang saya sampaikan tadi, kayak di Amerika itu mereka menggunakan vaksin namanya Pfizer ya. Pfizer itu salah satu yang buatan dari Amerika itu ya, itu memang juga efikasi, namanya efikasi ya, itu keefektivitasan vaksin itu ya, itu sampai 92%. Ya, 92%. Yang Amerika. Jadi masyarakat mereka di Amerika itu 50% sekarang sudah tercipta herd immunity. Ya. Nah, di Indonesia kenapa 80%? Karena awal kita juga sering menggunakan, mayoritas menggunakan Sinovac ya. Sinovac itu efikasinya sekitar 65%. Ya. Sehingga kenapa target kita lebih tinggi ya. Target kita di Indonesia itu 80% ya, 80% dari penduduk kita ya. Ya, sehingga nanti kalau tadi menyambung yang herd immunity ya, manakala 80% sudah divaksin ya, manakala ada satu orang terkena
Ya, ini kalau ada satu orang terkena, teorinya itu kan bisa mengena sampai 30 orang di sekitarnya. Ya, satu orang kontak dengan misalnya positif, kontak ini sampai 30 orang bisa terkena. Ya, tapi dengan adanya herd immunity, ya, karena ini sudah divaksin, satu orang kena misalnya di dalam lingkaran ini, karena sudah divaksin, akhirnya ini orang-orang sudah kebal. Jadi nanti tingkat paparan COVID itu diharapkan akan semakin turun ya. Nanti manakala sudah sampai 80%, ya mudah-mudahan kita menjadikan COVID itu sebagaimana kayak flu biasa ya. Kayak flu itu kan juga virus ya. Orang kita kan sering kena flu ya. Ya itu kayak normal aja. Ya, kita udah biasa dengan flu ya. Nanti suatu saat mungkin COVID akan jadi kayak flu seperti itu ya. Ada virus tetap ada gitu ya, tetap ada gitu. Ya. Tadi kan bilang nakes dulu tuh pas zaman-zamannya banyak banget itu kayak Pak Sudiarto dapat info nggak sih rumah sakit mana yang paling banyak nakesnya meninggal, maaf? Kalau terkait dengan rumah sakit mana, ya saya kira mungkin hampir semua ya, rumah sakit itu juga mengalami nakes-nakesnya banyak yang mohon maaf dalam tanda kutip tumbang itu ya. Ya itu karena dulu itu pada waktu awal ya, satu belum ada vaksin, yang kedua pada waktu awal-awal sekali itu mungkin APD-nya itu juga masih kurang. Ya. Terus yang berikutnya kesadaran masyarakat menggunakan masker, masyarakat menggunakan cuci tangan ya, jaga prokesnya sangat kurang ya, sehingga nakes kita dulu itu banyak yang terpapar ya. Jadi dalam tanda kutip mohon maaf ya, korban ya, jadi karena perlindungan dari APD-nya, perlindungan dari imunitasnya ya. Nah sekarang penyediaan APD sudah semakin bagus ya. Dalam waktu awal-awal kita cari masker kan susah toh. Mahal. Masker itu harganya sampai naik 3 kali lipat ya. Naik 3 kali lipat, yang biasanya satu box harganya mungkin 30.000 40.000 menjadi 120.000 atau berapa, dan nyarinya susah gitu kan. Makanya dulu dikembangkan oleh pemerintah, Pak Ganjar sendiri juga tidak harus kain masker bedah ya, tapi mungkin dia bisa dengan masker kain ya. Masker kain yang 3 lapis yang tengahnya bisa dikasih tisu gitu ya. Ya itu maksudnya apa, untuk sebagai barrier agar tidak masuk gitu. Nah sekarang kondisi ini sudah semakin bagus ya, APD-nya semakin bagus, masyarakat itu mencari masker itu juga semakin mudah. Sekarang masker itu banyak dijual di pinggir-pinggir jalan itu ya, kita semakin mudah ya. Kesadaran masyarakatnya sudah semakin bagus ya. Terus nakesnya juga sudah banyak divaksin ya. Insya Allah nanti imunitasnya semakin bagus ya. Buat masyarakat yang belum divaksin, kira-kira cara mudahnya untuk bisa dapat vaksinnya gimana Pak? Kayak kita kan juga belum divaksin ya. Jadi memang pemerintah itu membuat tahapan-tahapan ya. Tahapan. Dulu tahap awal ya. Tahap awal itu adalah nakes ya, yang sekitar dulu sampai akhir 2020 itu targetnya 1,8 juta. Ya itu sudah terlampaui sudah ya. Ya, 1,8 juta orang ya. Terus tahap berikutnya itu adalah pekerja publik ya. Ada TNI, Polri, guru gitu kan, dulu kan awalnya gitu ya. Ya itu yang di tahap yang kedua ini. Nah sekarang kita masuk ke tahap 3 ya. Masa ketiga itu adalah untuk masyarakat umum dan juga para mahasiswa ya. Ini sudah, dan tadi Anda Salisa itu bilang belum divaksin, Bilkis belum divaksin, itu nunggu gilirannya aja ya. Ini karena yang tadi saya sebutkan di ini kita di hari ini di Semarang aja itu target dari DKK ya, Dinas Kesehatan Kota Semarang itu ada 24.000 ya. Di 24.000 hari ini saja di sentra vaksin Poltekkes itu sekitar 1.000 ya. Hari ini dari SMK Grafika ya itu ada 1.600 terbagi hari ini dan besok ya. Nah untuk yang SMK 8 mungkin barangkali tinggal nunggu giliran aja lah ya. Saya kira itu DKK itu akan DKK akan memapping semua ya. Cuma ya itu mungkin giliran karena sumber daya yang untuk memberikan vaksin itu kan juga terbatas ya. Ya tidak bisa langsung semuanya itu ya. Nah, jadi biasanya diserahkan ke puskesmas ya, sebagaimana yang kita di sentra vaksin kita itu hari ini yang menangani puskesmas dari Padang Sari ya. Dari Padang Sari kita bantu juga dari Poltekkes membantu membackup ya, karena puskesmas sendiri juga mereka ada 4 kegiatan vaksinasi gitu ya. Nah, salah satu ini Poltekkes yang paling banyak, sehingga kita bantu juga untuk membackup puskesmas Padang Sari untuk mencapai target sasaran di wilayah Padang Sari ya.
Tapi udah kecapai belum Pak targetnya itu? Kalau Semarang sendiri kemarin kita rapat dengan Kabid P2P-nya Kota Semarang ya. Itu targetnya sekitar baru 27% ya. Sebenarnya dari tadi target capaian nasional kan tadi baru 30 ya, 30%. Ya, Semarang juga 27. Tapi nanti diharapkan nanti sampai akhir Desember, kita kan targetnya 80 sampai akhir Desember. Ini baru bulan September. Agustus Agustus akhir ya, besok akhir, September ya, masih ada berapa 4 bulan lagi ya. Ya. September, Oktober, November, Desember ya. Mudah-mudahan 4 bulan lagi kita 80% bisa ya. Amin. Ya. Karena kita juga secepatnya selalu meminta ya DKK ya, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pemberian vaksin itu selalu meminta vaksin ya. Sebagaimana kita juga di Poltekkes selalu meminta ya, misalnya untuk mempermudah karena permintaan vaksin itu banyak sekali ya. Kemarin pengalaman di 2 minggu yang lalu kita membuka vaksin ada 1000 dosis, kita bagi 5 hari ya, sehari itu 200 ya. Kita buka pendaftaran menggunakan link kita, kira-kira berapa menit habis langsung ya, itu 200 ya, kita buka Ya. 2 menit sudah langsung cepet-cepet penuh ya, kuota langsung otomatis kuota penuh ya. Iya. Makanya kita kadang juga sering komplain, bener enggak sini ada vaksin apa enggak, kita kok selalu Kehabisan. kesulitan mendaftar Kehabisan. ya. Itu karena memang yang mendaftar sangat banyak sekali ya. Makanya kita selalu meminta agar masyarakat itu semakin mudah untuk bisa mendapatkan vaksin ya, karena sekarang vaksin ini menjadi persyaratan ya. Mungkin barangkali sering dengar ya, wajib mana-mana harus vaksin ya. Tatap muka juga harus ya, ada surat diharapkan. vaksin Ya, ke mall itu juga harus harus pakai ada surat vaksin vaksin. gitu ya. Kemarin saya ke Gramedia itu disuruh pakai surat vaksin. Nah ya itu sebenarnya itu upaya pemerintah untuk ya, mohon maaf ya, orang Indonesia itu kalau nggak dipaksa nggak mau ya. Iya. Jadi maunya itu ya, makanya salah satunya itu ya pemerintah bukan mempersulit ya, tapi dalam rangka untuk mengkondisikan agar masyarakat itu benar-benar divaksin ya. Orang kalau mau ke mall ya, kalau nggak dipaksa seperti itu kan otomatis dia nggak mau vaksin gitu kan ya. Tapi kalau ada persyaratan itu dia akan jadi butuh gitu kan. Ya, dulu awal-awalnya orang pada enggan, tapi sekarang dengan ada persyaratan itu sekarang orang berbondong-bondong nyari vaksin. Jadi Ya, rebutan, itu merupakan strategi pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan target sasaran 80% itu. Terakhir nih Pak, Ya, pertanyaan terakhir. ya. Selama menjadi penanggung jawab vaksinasi itu, ditugaskan di daerah Semarang atas itu, apa ada pengalaman apa nih Pak selama itu? Pengalaman yang berkesan atau yang paling diingat sama Pak itulah. Sudiarto Iya. selama menjadi Ya, penanggung memang jawab. yang namanya jadi petugas vaksinasi ini memang selalu dilematis ya. Tiap hari itu banyak dinamika ya. Dinamikanya karena sebenarnya satu ya, tuntutan masyarakat pengen divaksin. Ya, tuntutan masyarakat vaksin. Di lain hal, kita vaksin saat ini masih terbatas. Jadi kadang-kadang orang kelihatannya susah untuk dapat vaksin ya. Ya, pengennya divaksin tapi apa daya kita vaksinnya terbatas ya. Ya, ada stoknya, ada juga mungkin yang jadi masalah kadang-kadang gini ya. Yang seperti kita ketahui mungkin barangkali Anda melihat ada sentra vaksin di Holi ya. Di Holi Center itu di wilayah PRPP kalau nggak salah ya. Ya di PRPP. Itu awalnya banyak dulu sana, orang berbondong-bondong ke sana, ya, vaksin massal di sana. Ada banyak ya. Dan kemarin informasi dari DKK yang vaksin keduanya masih ada 21.000 yang belum divaksin. Ya. Sehingga kadang-kadang mereka datang ke sentra vaksin kita, tahu kita ada vaksin 2, mereka datang, pengennya mereka dilayani. Saya vaksin di sana, saya dilayani di sini gitu ya. Nah ini kadang-kadang masyarakat nggak tahu ya, bahwasanya untuk vaksinasi itu tidak bisa asal langsung ya, vaksin satunya di sana, vaksin sini ya, karena semua itu ada stoknya, ada administrasinya ya. Kita sebut dan menginputnya dengan kita menggunakan Piker ya, Piker Primary Care milik BPJS ya. Jadi kalau nanti kita vaksin kemanapun, nanti jadi kacau stok kita ya. Kalau contoh misalnya target kita hari ini 200 ya, 200 untuk target yang vaksin kita sendiri yang awalnya di satu. Tapi karena diserbu dari yang lain ya, akhirnya maka target sasaran kita nggak tercapai itu ya, karena udah diserbu dari yang lain ya. Ya masyarakat juga nggak tahu. Ya itu yang kadang-kadang masyarakat umumnya itu ketidaktahuan mereka ya. Taunya maunya karena dari pemerintah pusat dalam hal ini dari Pak Presiden silahkan dipermudah ya. Dipermudah. Taunya mereka seperti itu yang sering kita mendapat komplain, Pak Jokowi bilang kita suruh mempermudah, Anda suruh mempermudah kami ya.
Tapi kami di bawah sebenarnya ada beberapa batasan-batasan itu terkait dengan itu. Makanya yang bagi masyarakat kelihatannya sulit, Ya. mempersulit masyarakat. Iya, yang mempersulit sebenarnya masyarakat sendiri. Asal mereka datang V1-nya di mana, V2-nya di mana, pas itu Sesuai, nggak tepat. masalah gitu. Nggak masalah. Memang tapi kadang-kadang ya ada juga ya misalnya dia V1-nya di luar di daerah lain, pas ada acara apa ya. Terus tahunya mereka bisa vaksin kedua dimanapun ya. Nah, ya yang kedua itu yang kadang-kadang mereka sulit untuk mendapatkan itu ya. Ya itu yang perlu diketahui masyarakat ya bahwasanya ada paket V1 dan V2 itu sebenarnya sebisa mungkin di tempat yang sama itu akan lebih mudah. Selagi itu tempat sama insya Allah itu juga gak akan mudah ya. Kecuali memang kemarin juga kita ada pengalaman vaksinnya telat ya. Vaksin telat ya. Jadi vaksin harusnya terjadwal vaksin kedua hari ini ya karena vaksin dropping dari pusat telat ya. Sehingga Jadi diundur itu yang jadi masyarakat juga barangkali agak kecewa gitu sudah kadang meluangkan waktunya mungkin yang bekerja sudah izin ya ternyata vaksinnya telat. Nah itu yang kadang-kadang kita di bawah juga dilemanya kayak gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa kita namanya melayani masyarakat ya harus sabar ya harus ikhlas itu kayaknya itu ya jadi saya juga sambil belajar ya melayani sekian banyaknya orang ya kalau namanya orang ya kita berhadapan dengan 10 orang kan berhadapan dengan 10 karakteristik itu yang kita pelajari itu ya. Ya. Wah waktunya udah lama sekali. Masih bisa satu kali lagi bisa satu pernyataan saya terakhir Boleh ya? silakan Pak silakan. Jadi ini kita sampaikan ke masyarakat dan juga mungkin para siswa juga semuanya ya bahwasanya vaksinasi yang digalakan oleh pemerintah ini adalah program ikhtiar nasional ya. Program ikhtiar nasional untuk menciptakan herd immunity ya. Tapi yang perlu dicatat bahwasanya kalau sudah divaksin bukan berarti kita akan kebal. Ya. Bukan berarti nggak bisa kena. Bukan berarti kita nggak akan kena ya. Jadi upaya untuk menurunkan risiko kita terkena ya. Nah, untuk sebab itu kita barengi juga dengan ikhtiar lain ya. Ikhtiar yang lain yang kita sebut mungkin barangkali Anda sering dengar kita sebut dengan protokol kesehatan. Ya, prokes ya. Awalnya dulu 3M ya. 3M. Dulu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sekarang menjadi 5M ya. Tambah menghindari kerumunan dan menghindari bepergian ya. Ya sebisa mungkin jangan bepergian dulu lah ya. Kita sabar dulu ya. Batasi diri dulu, batasi nafsu kita untuk bepergian kemana-mana ya. Tahan diri untuk di rumah dulu. Oke, ya stay at home dulu gitu ya. Ya. Kecuali kalau ada keperluan atau yang mendadak, keperluan yang sangat mendadak yang baru penting. keluar. Ya, oke. Oke, mungkin udah lama. Terima kasih Pak Sudiarto Sama-sama, sudah Salisa meluangkan sama waktunya Bilkis ya. di sini. Seru banget kita bisa tahu lebih banyak informasi tentang Ya, vaksin. Jujur, aku awalnya nggak paham Nggak tentang paham. vaksinasi gitu, langsung dijelasin Pak Sudiarto. Oke, Terima kasih mudah-mudahan juga membantu ya. untuk teman-teman. Oke. Pak Sudiarto sukses selalu. Amin. Terima kasih Sehat doanya ya. selalu, Oke, terus amin. kerjaannya lancar. Amin. Oke, oke. Amin. Oke, terima kasih juga buat para penonton yang udah stay tune di sini, udah dengerin kita cerita-cerita tentang vaksinasi. Bisa diambil pelajarannya untuk selalu jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan tadi. Yang awalnya 3M jadi 5M. Stay at home ya. Stay at home. Oke. Tetap pantengin terus podcast Suara 8. Kenapa? Karena kita akan memberikan konten-konten yang bermanfaat dan menghibur pastinya di setiap minggunya. Iya. Jadi tetap patuhi kesehatan, Protokol ya, kesehatan. Dan tetap semangat selalu Semangat untuk belajar juga ya buat ya. teman-teman. Walaupun sekolahnya Masih belum ya. tatap muka. ya, mungkin ada beberapa yang offline ya, tapi tetap semangat belajar terus. Oke. Oke, kita akhiri dengan salam idola. Jadi Boleh, Pak, kita Pak ada Sudiarto? jargon Di SMK 8. Oh, gitu itu ya. namanya salam idola. Salam idola. Kita Nanti- juga ada jargon juga kalau di Poltekkes juga ada jargon ya. Idola ya SMK 8 mungkin idola namanya ya. Ya, oke. Boleh Pak Sudiarto untuk ikut ikut untuk begini. salam idola. Oh, boleh ya. Jadi gini, Ya. nanti saya bilang SMK Negeri 8 idola. Idolanya Oke. gini. Oh, siap, siap. Inovatif, Heeh. disiplin, kolaboratif. Coba ya Pak. Oke. Ya, inovatif, Inovatif, Inovatif. disiplin, dan kolaboratif. Oke. Oke. Coba ya. Kita mulai ya Pak. Oke, ya. SMK Negeri 8 idola. Idola. Inovatif, Inovatif, disiplin, kolaboratif. kolaboratif. Yeay,
Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.